Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raza Fadzila dengan NIM 242543121036 kelas B akan menjelaskan materi atau codingan yang telah diberikan oleh Pak Amrizal minggu lalu. Yang pertama adalah mengenal HTML. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun konten di halaman website. Tujuannya adalah memberi tanda pada teks, gambar, tautan, dan elemen lain agar browser dapat menampilkan struktur dan tampilan konten dengan benar. Seperti ini contoh dari struktur dasar HTML. Kesimpulannya adalah HTML adalah fondasi dasar bagi semua halaman website. Dengan memahami struktur, elemen, dan praktik semantik, kita dapat membangun halaman yang terstruktur dengan baik, mudah diakses, dan terintegrasi secara optimal dengan CSS untuk tampilan dan JavaScript untuk interaktivitas. Baiklah, yang B, mengenal pemrograman PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side berjalan di sisi server yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP ditanamkan dalam dokumen HTML dan dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser pengguna. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Kelebihan dari PHP adalah yang pertama, gratis dan open source. Yang kedua, mudah dipelajari bagi pemula. Yang ketiga, kompatibel dengan hampir semua web server. Keempat, terintegrasi dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, dukungan luas untuk database. Selanjutnya adalah komunitas besar dan dokumentasi melimpah. Cara kerjanya adalah pengguna bisa mengakses halaman web melalui browser, misal indeks PHP. Web server, misalnya Apache, menerima permintaan dan mengirimkan file PHP ke interpreter PHP. PHP memproses kode PHP, menjalankan logika, berkomunikasi dengan database, dan lain-lain. Output berupa HTML dikirim ke browser pengguna, kode PHP tidak terlihat oleh pengguna. Contoh aplikasi website menggunakan PHP. Yang pertama adalah sistem login dan registrasi. Kedua, website berita dengan database MySQL. Yang ketiga, e-commerce sederhana. Keempat, content management system atau CMS. Yang kelima, ada aplikasi CRUD atau singkatan dari create, read, update, dan delete. PHP biasanya digunakan bersama HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL. Yang C adalah mengenal Bootstrap. Bootstrap adalah framework CSS open source yang digunakan untuk mempercepat proses desain dan pengembangan tampilan website atau front-end. Dikembangkan oleh tim Twitter dan dirilis pertama kali pada tahun 2011. Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti tombol, form, tabel, grid, alert, navbar, dan lain-lain yang sudah memiliki tampilan responsif dan konsisten di berbagai perangkat. Tujuan utama Bootstrap: mempercepat proses desain dan pengembangan antarmuka web, menyederhanakan tata letak atau layout dengan sistem grid, membuat tampilan website responsif, memberikan komponen visual siap pakai, dan meningkatkan konsistensi tampilan atau browser. Kelebihannya adalah cepat membuat UI web tanpa banyak CSS manual, responsif secara otomatis, konsisten antar browser, komponen lengkap dan siap pakai, dokumentasi sangat lengkap. Kekurangannya adalah ukuran file cukup besar jika tidak dioptimalkan. Tampilan website cenderung mirip jika tidak kustomisasi. Yang tiga adalah bisa menjadi terlalu kompleks untuk perubahan desain tingkat lanjut. Yang D adalah penjelasan masing-masing program yang telah dibuat. Yang pertama adalah file koneksi PHP. Yang pertama adalah seperti ini. Program ini bertujuan untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan ekstensi MySQLi. Jika koneksi gagal, maka akan ditampilkan pesan koneksi gagal beserta detail kesalahan dari MySQLi. Connect error. Yang kedua ada form PHP. Seperti ini tampilan dari kode form PHP. Form ini digunakan untuk menginput data mahasiswa.
Data akan dikirim ke file simpan PHP menggunakan metode POST. Menggunakan Bootstrap 5 untuk untuk tampilan yang rapi dan responsif. Terdapat juga tautan untuk melihat data yang telah disimpan melalui tampil PHP. Selanjutnya ada simpan PHP. Seperti ini kode dari simpan PHP. Menggabungkan ke database melalui file koneksi PHP. Menerima data dari form, nama, npm, jurusan, email melalui metode POST. Menyusun dan menjalankan query SQL untuk masukkan data tersebut ke tabel mahasiswa. Menampilkan pesan. Jika berhasil, data berhasil disimpan dan link ke tampil PHP. Jika gagal, menampilkan pesan error. Selanjutnya ada tampil PHP. Program ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dari database dalam bentuk tabel. Yang pertama, menghubungkan ke database melalui koneksi PHP. Mengambil semua data dari tabel mahasiswa dengan query select form mahasiswa. Menampilkan data ke dalam tabel HTML menggunakan Bootstrap untuk styling. Keempat, setiap baris data menampilkan nomor, nama, npm, jurusan, email, dan aksi. Aksi atau tombol edit dan hapus. Tombol, tambah data, edit, hapus. Tujuan utamanya adalah untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan di database dan memberikan opsi edit atau hapus untuk setiap data. Selanjutnya ada hapus PHP. Seperti ini kode dari hapus PHP. Program ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID. Menghubungkan ke database melalui file koneksi PHP, mengambil ID mahasiswa dari parameter URL, menjalankan query delete untuk menghapus data mahasiswa dengan ID tersebut dari tabel mahasiswa. Setelah berhasil menghapus, pengguna akan dialihkan kembali ke halaman tampil PHP. Tujuan utama, menghapus satu baris data mahasiswa dari database berdasarkan ID yang dikirim dari tombol hapus di halaman sebelumnya. Selanjutnya ada edit PHP. Program ini digunakan untuk menampilkan form edit data mahasiswa berdasarkan ID tertentu dari database. Seperti inilah kode dari edit PHP. Menghubungkan ke database melalui file koneksi PHP, mengambil ID mahasiswa dari parameter, melakukan query select untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID tersebut, menampilkan form HTML yang sudah terisi dari data mahasiswa, nama, npm, jurusan, dan email agar bisa diedit. Setelah diedit, data akan dikirim ke update PHP melalui metode POST. Tujuan utama, memungkinkan pengguna untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada di database. Data yang telah diperbarui akan diproses lebih lanjut oleh script update PHP. Selanjutnya ada update PHP. Seperti ini kode dari update PHP. Program ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa di database berdasarkan data yang dikirim dari form edit. Menghubungkan ke database melalui file koneksi PHP. Mengambil data yang dikirim dari form post, ID, nama, npm, jurusan, dan email. Menjalankan perintah SQL update untuk memperbarui data mahasiswa di database berdasarkan ID. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan perubahan data mahasiswa yang telah diedit sebelumnya melalui form. Selanjutnya ada index PHP. Seperti ini tampilan dari index PHP. Program ini melakukan redirect otomatis ke dalam tampil PHP. Tujuan utamanya adalah sebagai halaman awal indeks yang langsung mengarahkan pengguna ke tampilan utama data mahasiswa, bagian dari sistem CRUD mahasiswa. Baiklah, sekian dari saya untuk penjelasan program-program yang tadi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.